Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan insya Allah ya teman-teman ya, yang menonton video saya dijauhkan dari kata-kata sakit. Amin ya guys ya. Seperti biasa kita bakal mengupdate dan juga kita bakal mereaction video tentang Lesta. Dan gak ketinggalan pula teman-teman, ini lagi rame banget. Ada seorang dokter yang mungkin saja ini adalah dokter yang lumayan terkenal, tetapi dia punya adab yang tidak mengenakan dan gak patut dicontoh sebagai seorang dokter. Ya, kenapa bisa begitu? Karena dokter tersebut yang ngatain kere lah, nggak punya duit lah, tek-tek bengek segala macam dan bla bla bla. Kok parah ya? Dokter kok adabnya seperti itu ya teman-teman ya? Nggak nyangka banget sih. Dan sumber informasi ini juga dilansir dari seorang dokter pula. Semuanya akan gua kupas tuntas dan gua satukan menjadi satu dan gua persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita menuju TKP and play. Apa sih ini? Lagi diapain sih Abang El? Gak sakit. Sakit tidak? Tidak. Langsung dipegang. Katanya gak sakit gimana? Dingin kan ya? Lagi. Dingin. Itu kenapa kakinya emang milet? Demi anak ya. Ini ada suntikan di sini ada suntik. Enggak ada suntikan Abang. Airnya Bu Dokter. Pistol air. Dokter. Tangan abangnya gini. Mau. Kita main air. Gemes banget. Tuh. Coba. Kalung tangan. Mana kemarin yang nggak percaya gua bakalan turun dari 79 ke 75 tuh. Bentar dulu. Gak mau. Abang belum pakai sarung tangan keluar. Gemes banget sih. Ini apa ini? Apa ini? Gua bakalan turun dari 79 ke 75 tuh. Oh, 4 kilo. Oh, diet, hampir program 80 diet. kilo gua sekarang di 75,7. Dan body score juga naik 5 poin. Keren. Dari 83 ke 88. Keren Dokter Feni. Top. Dari Yuk. 83 Kak. Ya, semangat ya. Dulu tuh bulan lalu over beratnya, sekarang sudah normal. 79 sampai 75 ya? Akhirnya. 4 kilo ya? Semangat Kak Viral. Aduh, takut tiba-tiba turun jadi 10 kilo beratnya. Kan ini mau fokus di perut. Oh iya, fokus di perut sekarang. Nah, Siap. sekarang mau fokus di perut Kak Viral ya. Ini faktor stres juga nih sama gendong adul kemarin juga. Kalau nggak salah kan kemarin itu kan Bang Bilar tuh syuting kurang lebih sekitar 15 hari fokusnya. Lalu ada beberapa jeda dan totalnya menjadi 17 hari gitu kan. Dan di situ kan Bang Bilar full ya karena kan kembar siam. Jadi syutingnya gendongin adul terus gitu. Jadi menurut gue itu udah bagian dari olahraga sih. Jadi wajar turun 4 kilo dalam 15 hari. Iya. Aduh, semangat. Apa nih? Kehidupan yang dijalani. Oh, main bola ya? Tapi punya keyakinan yang kuat. Filternya. Anda punya cita-cita yang tinggi, yakin yang kuat. Udah. Dulu. Bang Aswi nih Ya kan, jahil Bapak aja. Besok dari mana? Saya yakin besok saya beli, saya DP. Berapa lambat? Sebulan. Itu yakin. Itu yakin. Sampai rumah. Lagi diet. Ya macem-macem. Kenapa gue? Iya. Ini benar-benar kalimat apa? Kalimat wah nggak mau ditawar sama Habib nggak ada duit. Ada pernah begitu Beb, pas ngasih marah sama Lesti Beb, yakin Beb. Yakin Kalau uangnya nggak ada Beb. Oh. Yakin Beb, modal yakin Beb. Nah, Misal kita tuh lagi ngadepin kondisi yang serba sulit segala macam, tapi kita tuh berdoa dan terus kerja keras dan kita juga yakin nih bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya gitu. Dan Bang Bilar pernah mengalami hal itu. Ini kan dia nyebutin dulu pernah tuh lagi mau maharin Lesti gitu. Lagi katakanlah maharnya mungkin gede gitu ya. Tapi tiba-tiba rezeki ada aja gitu ya. Itu luar biasa banget ya. Nih, ada statementnya soalnya nih ya. Praktek kan? Wah nggak mau ditawar sama Habib nggak ada duit. ada pernah begitu Beb, pas Nih, ngasih dengerin. marah sama Lesti Beb, yakin Beb. Yakin Kalau Beb. uangnya nggak ada Beb. Nah. Yakin Beb, modal yakin Beb. Nah. Akhirnya dapet. Keren ya. kan kalimat yakin dan niat yang kuat didasari Keren dengan banget. etikat. Sebagaimana guru saya menjelaskan di dalam syair beliau, kalimatnya
Elmal iya gini. Gosong Bib. Kita berangkat nih. Ini kalau nggak salah ada program tabung, program umroh ya, nabung umroh ya. Rencana kan Bib, sparring Bib. Mau main bola sih sebenarnya dasarnya. Tabungan umroh yuk. Wah, tabungan. Kalau kurang-kurang kita cari sponsor. Langsung tentuin tanggalnya. Backpacker aja Bib, backpacker. Kita main di Marwa di sana ya. Iya dong. Boleh, Bib? Madinah dong. Kita niatin aja yuk, nabung sejuta aja yuk. Ayo, bulan sejuta. Ayo Bib, ayo Bib. Ya. Jadi kita gini, kita bikin tabungan umroh. Siap. Oke. Satu orang 1 juta. Siap. Ya kan? Kalau dia punya rezeki boleh 2 juta. Pokoknya nanti ketemunya 1 tahun itu minimum banget yang dikumpulin adalah 15 sampai 20 juta. 15. Kekurangannya nanti dibantuin oleh subsidi silang dari Marwah, bisa dari Ane juga, bisa dari Om Putra juga, dari Bilar juga. Kita subsidi silang biar satu Marwah kita berangkat umroh. Keren sih menurut gua. Ini keren banget nih program dari teman-teman Marwah ya. Kenapa gue bilang keren? Karena Pak Habib Usman ini ya mungkin bukan cuman idenya dari Habib Usman aja gitu. Jadi mereka ini pengen main bola ke Marwah di Madinah itu kan. Kita tahu semua ya. Selama ini kan yang sudah main ke sana itu hanya beberapa orang aja. Mungkin kategorinya hanya teman-teman Marwah yang mampu. Karena kan nggak semuanya di sini kan mampu. Ada juga yang nggak mampu lah. Contoh seperti itu. Karena kan biaya umroh mahal ya teman-teman ya. Bahkan kemarin gua bikin konten tentang biaya umroh itu dananya kurang lebih katanya ya. Gua baca komentar itu 30 sampai 35 juta. Dan itu pun tergantung kalau misalnya yang kelas-kelas lebih mahal lagi, bener nggak? Iya, gue dengar seperti itu. Ini sih gue berdasarkan yang komen ya. Nah di sini mereka ini pengen main bola sambil umroh di Madinah tuh. Jadi akan ada Marwah FC Madinah. Mungkin Bang Bilar dulu pernah main berapa kali waktu umroh sekalian naik haji itu, inget gak ya teman-teman ya. Nah mereka ini kepengen banget semua teman-teman Marwah yang sering main bola, sering ikut kajian, pengen kesana nih guys. Gimana caranya bisa main bola di Madinah dan sekaligus atau umroh sekaligus main bola, bahasa seperti itu. Nah gimana caranya? Dan Habib Usman ini punya ide tuh. Yuk gimana kalau misalnya kita bikin tabungan umroh ya kan, 1 bulan 1 juta. Targetnya adalah 1 tahun itu 12 bulan ya. Gimana caranya bisa ngumpulin minim-minimnya itu 15 juta sampai 20. Nah kan kalau misalnya harga umrohnya itu mungkin 30 juta, berarti kan mungkin sekitar kurangnya tuh kalau di angka 20 kurangnya 10 juta ya kan. Kalau di angka 35 berarti kurangnya 15 juta. Nah nanti biaya yang kurang ini akan ditutupi oleh beberapa orang di sini. Ada Bang Rizky Bilar, ya kan. Kemudian juga ada Bang Putra Siregar dan juga ada Habib Usman. Ya Habib lah ya di sini. Bener salah nggak sih Habib Usman namanya ya? Terus ada juga mungkin ada uang kas dari Marwah FC. Nah jadi namanya kekurangannya itu ditutupi dengan biaya silang. Wah gokil banget ya. Ya semoga saja program ini mulai bulan ini katanya nih, kata Bang Aswin Opal tuh bulan ini kita udah mulai start nabung sebulan 1 juta. Kayaknya gue pengen ikutan nih guys biar bisa ikutan umroh juga kan, lumayan kan nanti ditombokin kan sama Bang Bilar sama sama Bang Putra Siregar. Karena ada bos-bos di situ. Putra Siregar itu kan banyak ya usahanya ya. Wah luar biasa tuh. Enaknya ini kita kesana dia merapat main bola. Biar bisa umroh lumayan guys, ditombokin 10 sampai 15 juta. Kan kalau nabung mas tahun gitu. Nah ini ditombokin gokil banget ya. Oke, cakep lah ya. Oke, sekarang kita masuk di video yang terakhir. Ini yang lagi ramai banget di YouTube ya terutama. Terus juga di Instagram ini ramai banget sih, banyak yang DM gua. Bang, tahu nggak nih ada dokter yang ngejelekin Lesti dan juga Bilar katanya gitu. Ngatain kerek lah, nggak punya duit lah. Udahlah tek-tek bengek segala macam gitu ya. Seorang dokter kok adabnya seperti itu gitu loh guys ya. Nah, nanti kita dengerin dulu kira-kira seperti apa nih guys awal permasalahannya. Lu nanti kita akan komentar ya teman-teman ya. Langsung aja kita menuju TKPN. Play. Lu kalau jadi gue sakit hati nggak ya? Oke. Ada orang mau buka klinik, dia punya, kita di satu PT. Dok Siska, aku minta tolong, aku mau invest di klinik, ada nggak yang mau beli saham gue? Nggak ada tuh yang mau beli. Ini Francisca Mutar ya? Saat itu semua orang mengeluarkan duit nih, buat jalan, buat bayar pegawai, bangun semua hal ya kan? Gue doang Dokter Puspa gue yang beli saham elu. Gue nyicil tuh 68 juta sebulan. Di saat
Gue harus ganti duit ya, ganti 68 juta. ke bank semua yang dibikin sama pegawai gue, mantan pegawai gue yang ngambil nyuri cek di perusahaan gue. Dulu kan gue udah bilang, Dok, itu diambil lu ya, Dok. Lu nggak ngaku. Nggak ada kok di klinik gue nggak tahu. Hari ini gue baru tahu dia di klinik lu. Lu jawab apa? Lu nggak tahu karena lu cuma investor. Gila lu ya. Nih ya, duit pensiun berapa diambil? Oke. Buka maskernya. Duit pensiun berapa diambil? 200 juta. Wow. Ini kagak jadi umroh nih, semua nih. Waktu itu ada asuransi prudensial kita kasih. Ini pegawainya dari dokter Francisca Mokhtar ya, yang tertipu mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Terus sekarang gara-gara apa? Diambil Emi uangnya. Ini korban-korban tuh banyak termasuk gue. Gue harus nyicil ke bank lagi. Coba, segitu jahatnya. Ibu, duit pensiun. Tuh, duit gue coba. Oke. Harusnya siapa yang beli punya sahamnya? Si Lesti Kejora kan? Wow. Tapi lu minta kan saham dari gue kan? Lu beli saham dari PT, terus lu nggak mampu nyicil, terus lu mau buka klinik. Di saat semua orang tuh lagi, kita tuh habis-habisan ngeluarin duit buat bikin PT, buat bikin jalan, infrastruktur. Lu tiap hari lu ditelepon sama pegawai gue itu kan? Pegawai gue si Ekolmi nelponin lu nagih duit kan? Lu belum bayar kan? Untuk apa lu belum bayar? Kita bayar gaji lu belum bayar. Jadi lu kenal sama si Ekolmi itu. Harusnya si Lesti yang masuk ke PT gue. Lu yang ngalangin si Lesti. Masalahnya kan lu yang ambil sahamnya. Ya kan Lestinya nggak kebagian. Akhirnya ya udahlah lu bilang Lesti nggak punya duit, Lesti ngutang, Lesti begini begitu begitu. Ayo, ntar gue ketemu Lesti kita cocokan ini. Mata buka. Kalau mata gue sipit, ya. Mata lu udah gede, ya. Dibuka. Masa lu nggak tahu ada orang itu di klinik lu yang nggak punya etika? Lu gue beli saham elu, Dok. Gue beli saham elu. Lu bikin itu klinik, lu invest bareng si Wulan Guritno, ya. Lu ngambil sampah dari gue, terus lu bilang lu nggak ngerti apa-apa di sana. Kalau ada yang daftar, ada yang ini. Gue udah ingetin lu di awal. Gue waktu itu udah tahu dia ke lu. Gue udah ingetin, lu bilang nggak ada, beres. Gue akan hati-hati dan sebagainya. Dan gue tahu dia ternyata dia di elu. Gimana gue nggak marah? Gue bongkar semuanya. Lu ya kan? Masalah Bilar sama Lesti, gue bongkar. Ayo. Ya kan? Harusnya yang beli tuh si Lesti Kejora aja, masuk perusahaan kami dulu. Wow. Ya kan? Karena gue percaya malu, kata Lesti nggak punya duit, nggak bakal bisa bayar. Begini. Ternyata elu, Dok. Ya kan? Elu yang macet nggak bisa bayar. Terus gue yang beli saham lu. Lu bikin klinik, invest sama si Wulan. Terus lu mempekerjakan penjahat di klinik lu yang ngambil duitku. Kan lucu, Dok. Secara etika lu dibantu kami, ya kan? Dibantu gue. Lu bikin klinik. Lu mempekerjakan orang yang nyakitin gue. Gila lu, Dok. Gue nyicil ke lu 68 juta sebulan beli saham lu. Ya, di saat gue lagi susah. Di saat duit itu gue harus ganti ke BCA kemana-mana, gue harus ganti, ya kan? Tapi syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, gue masih bisa umrohin pegawai gue bisa nyekolahin pegawai gue, gue bisa masih donasi ke desa dan sebagainya. Ya, seorang bintang aja lu bisa jelekin, apalagi gue ya. Ya udah sih, terima nasib dan karmamu, ya kan? Gue mau rapat, terus hebat ya. Seorang bintang aja dijelekin sama elu. Lesti dijelekin. Keren gak punya duit. Padahal Lesti mau kerjasama dengan Mbak Francisca Mokhtar, tapi dilarang sama si itu Puspa. Dengan alasan katanya Lesti mah gak punya duit, kere. Ujung-ujungnya si dokter Puspa tersebut menggelapkan uang dari Mbak Francisca Mokhtar. Klinik hasil jual saham bisa invest, jualnya ke gue sahamnya, duitnya lu pakai untuk invest di klinik yang lu tarik tuh sampah-sampah,
yang tadi gue pajang di IG gue, dan lu bilang lu nggak tahu ada sampah-sampah itu di klinik lu karena lu cuma sebagai investor. Halo, mulut gue jadi lemes ya. Kenapa? Karena ketika kita diem kita diinjak-injak orang. Sekarang gue nggak mau diem ya, gue buka, gue bongkar. Ternyata lu yang nggak punya duit ya kan? Udah gue kasih bayar saham lu buka tuh klinik, lu ajak tuh sampah-sampah ke lu. Good luck ya. Semoga bukan elu korban mereka berikutnya, bukan elu yang dicuri duitnya, bukan lu yang ngalamin. Kenapa? Begitu yang ngalamin lu nggak bisa bangkit lagi klinik itu, ya. Kalau gue kan masih bisa bangkit, kerjaan gue masih banyak ya. Gue kerja bukan cuma buat diri gue, tapi buat orang-orang gue, buat pegawai gue, buat semua orang. Itu bedanya gue malu. Wow, ini udah dilaporin ya? Wow. Oke. Ini sudah dilaporkan ternyata dokter Puspanya ini sama Mbak Francisca. Gila. Kenapa penjahat berkeliaran? Karena hukum di Indonesia ini lama banget prosesnya kecuali viral. 2023 sudah dilaporkan. Wah, miris sekali. Kan ini ditandain terus nih sama Mbak Francisca Mokhtar. Seperti apa gitu ya. Maaf nih, gue cuma pengen tahu aja nih, ya, dokter Puspa itu siapa dan pengen tahu doang gue. Oke. Dan ini adalah dokter Puspa yang di hashtag oleh Mbak Francisca Mokhtar tadi. Ini dulu sebetulnya Lesti ini mencoba untuk ikutan berinvestasi atau bergabung bersama Mbak Francisca Mokhtar. Ya, ikutan bergabung lah ya gitu kan, mungkin dengan cara berinvestasi atau membeli saham dari PT yang sudah dibuat oleh Mbak Francisca Mokhtar. Tetapi pada saat itu ketika Lesti mencoba untuk berinvestasi bersama Rizky Bilar, itu dihalang-halangi oleh Mbak Puspa, ya, atau dokter Puspa. Kere, nggak punya duit lah segala macam, tetek bengek gitu. Beliau baru sadar yang bener-bener gak punya duit itu bukan Lesti dan Bilar, melainkan dokter Puspa yang saat ini sudah menggelapkan dana kurang lebih sekitar 6 miliar rupiah. Gila. Dan kalian tahu poin pentingnya adalah ketika itu Lesti kan sama Bilar dijelek-jelek ini sama si dokter Puspa menurut pernyataan dari Mbak Francisca ini, ya kan? Kere, tetek pengek segala macam gitu kan. Ya, bisa dibilang ini sudah kena ajab sih sebetulnya si dokter Puspanya. Maaf. Ya, kenapa gue bilang udah kena ajab? Udah dilaporkan. Sama Mbak Francisca udah dilaporkan dari tahun 2023. Ada nomor LP-nya tadi. Langsung aja ya, tahunnya aja deh ya. Gue nggak ngerti nih bahasanya kan. Gue nggak ngerti asli. 2023 SPKT Polres Metro Jakarta Pusat. Yang artinya beliau ini, si dokter Puspa ini sudah dilaporkan oleh Francisca Mokhtar. Hanya saja sampai saat ini tidak ada perkembangan. Makanya dia sengaja membuat video-video yang ada di Instagram atau story-story yang ada di Instagram untuk memviralkan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kerugian 6 miliar buat Mbak Francisca Mokhtar itu bukan uang yang sedikit. Oke teman-teman, mungkin hanya seperti itu. Kalau kalian pengen tahu secara detail kira-kira permasalahan ini seperti apa, kalian bisa mampir di Instagramnya Mbak Francisca Mokhtar. Ya silakan kalian mampir. Tapi kalau kalian nggak mau tahu bang, gue mah nggak mau yang ruwet-ruwet, ya sudah. Gue Dudir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.